Oke, jadi kurang lebih udah 3 bulan gue pakai iPhone 15 Pro ini untuk jadi daily driver gue. Dan di video kali ini gue akan sharing pengalaman gue selama gue pakai handphone yang satu ini. Langsung aja kita bahas, dan ini adalah videonya. Silahkan. Halo semuanya, balik lagi sama gue, Tio Nugroho di channel Gadget Boy ID. Oke, jadi ini adalah iPhone 15 Pro. Untuk variannya, gue beli yang versi iBox dengan storage 128GB. Di paket pembeliannya kurang lebih dia seperti ini. Dapetin boxnya, buku manual, SIM ejector, kabel Type-C to Type-C, dan iPhone-nya. Untuk harga bekasnya buat yang versi resmi ini emang masih cukup tinggi atau pricey gitu. Ada di kisaran 16-17 jutaan. Sedangkan kalau kalian mau beli yang versi X internya, gue lihat di beberapa marketplace ada di kisaran 14-15 jutaan. Bedanya 2-3 jutaan pak. Dan sayangnya iPhone 15 Pro ini udah discontinue. Jadi kalau kalian tertarik dan mau beli versi barunya, kalian itu nggak bakalan nemuin untuk yang versi baru dari iPhone 15 Pro ini. Kecuali untuk yang storage 1TB itu gue masih nemuin untuk yang versi barunya, tapi harganya menurut gue masih overpriced. Dan langsung aja gue akan bahas experience yang paling menyenangkan dari iPhone 15 Pro ini. Menurut gue yang paling menyenangkan selama 3 bulan itu di ukurannya. Asli gue suka banget sama dimensi dan ukuran dari iPhone 15 Pro ini. Rasanya tuh kecil, compact, enak dipegang, dan gak risih kalau ditaruh ke kantong celana. Sebagai perbandingan, gue juga punya daily driver kedua. Saat ini gue pakai Samsung Galaxy A55 5G. Ini beratnya berasa banget ya, dari kisaran 213 gram, sedangkan iPhone 15 Pro di 187 gram. Bahkan 15 Pro ini tuh lebih ringan dari 14 sama 16 Pro. Dan beruntungnya gue dapetin warna terbaiknya dari 15 Pro, yaitu warna natural titanium. Asli gue jatuh cinta banget sama warnanya karena ngasih kesan flagship yang ganteng banget. Dan untuk bagian framenya juga lebih agak melengkung ya, jadi nggak tajam lagi kayak di generasi sebelumnya. Buat port Type-C nya juga ini ngemudahin gue banget karena gue selalu bawa 2 HP, satu Android dan satu iPhone. Jadinya gue cuma butuh bawa satu kabel chargeran aja. Kita juga bisa tambahin aksesoris yang lebih universal kayak SSD, USB hub, powerbank, atau kabel data. Untuk action buttonnya sayangnya gue nggak rubah settingannya sama sekali, alias gue tetap pakai default silent mode aja. Ini lebih kepake kalau lagi mau main game karena gue biasanya tuh selalu silent handphone gue. Dan pas masuk di dalam game itu kadang suaranya nggak keluar pak, suara gamenya. Jadinya kita harus ganti ke mode ring dulu, baru suara gamenya nanti bakal keluar. Beda sama handphone Android, walaupun kita di mode silent dan kita udah masuk di dalam gamenya, suaranya itu otomatis bakal muncul. Selama pakai HP ini gue juga selalu pakein casing yang tipe ultra thin karena gue ngerasa sayang aja gitu kalau pakein case yang bulky atau tebal. Jadi kesan compactnya malah hilang dan jadi kerasa kurang nyaman. Dan kadang gue juga suka pasangin wallet MagSafe kayak begini, lumayan banget bisa nyimpen sampai 2 kartu dan tampangnya jadi kelihatan lebih beda dari handphone kebanyakan. Kalau untuk performanya overall gue nggak ngeluhin apapun dari chipset A17 Pro ini. Asli ini udah ngebut dan sangat amat bisa diandalkan. Koran tutunya aja gue bisa dapat di angka 1,4 jutaan, dan buat Geekbench 6 kayak single core dan multicore-nya juga terbilang tinggi buat di kelasnya. Buat gue yang sering edit foto ataupun video, gue tuh jarang banget nemuin masalah selama pemakaian. Overall semuanya masih ke handle dengan sangat baik. Dan jujur gue juga happy banget ya karena 15 Pro ini sanggup buat jalanin game sekelas AAA kayak Assassin's Creed, Resident Evil Village, RM4, sama Death Stranding. Tapi selama 3 bulan pakai, gue sayangnya baru nyobain RM4 aja, dan ini pun masih trial. Gue nggak beli game ini soalnya selama masa trial gue tuh ngerasa main game kayak begini di ukuran layar yang cuma 6,1 inci itu kerasa kecil banget pak. Udah gitu kudu pakai controller tambahan lagi, soalnya untuk layout kontrolnya itu ala-ala konsol banget, jadi kurang proper buat dipakai ke handphone. Kalau untuk game kompetitif yang biasa gue mainin itu cuman MLBB aja, settingannya udah mantep banget lah, bisa ultra alias udah bisa di 120 fps. Overall rasanya nyaman, smooth, lancar, dan jarang banget nge-lag kecuali sinyalnya emang lagi babuk. Nah itu tuh baru itu nge-lag pak. Sayangnya gue nggak ada aplikasi tambahan buat FPS nya ini benar stabil atau enggak, tapi berdasarkan pengalaman gue yang gue rasain performanya itu stabil banget. Selama main gue belum ada keluhan yang cukup mengganggu, cuma kadang suhunya aja yang emang lumayan berasa, apalagi pas udah main setelah 3-4 game. Tapi menurut gue ini masih dalam batas wajar. Untuk layarnya sejauh ini gue gak ada keluhan yang deal breaker banget. Overall semuanya masih aman. Gue suka sama ukuran layarnya yang sweet spot, bezelnya juga tipis, dan UI nya juga gampang banget buat dipakai. Kualitas layarnya juga ini tajam dan berasa mewah, apalagi refresh rate-nya udah cukup tinggi di 120 Hz. Buat dipakai scrolling sosmed, layarnya itu smooth banget. Buat streaming film juga layarnya nggak bikin mata cepet capek atau gampang pegel, dan kualitas audionya juga bener-bener feel-nya rasanya tuh mewah banget pak.
Untuk always on display sebenarnya dia udah ada dan dia juga tampilannya beda banget dari handphone kebanyakan. Cuma karena baterainya yang jadi lebih boros dan ada isu juga ya yang katanya layarnya jadi cepet green screen. Jadinya gue selalu nonaktifin fitur AUD-nya. Kalau untuk fitur Dynamic Island-nya di sini juga udah ada dan gue rasa kalian udah tahu juga untuk beberapa fungsi dari Dynamic Island ini kayak background activity, kontrol musik, navigasi, sama nampilin notifikasi yang lebih dinamis dan informatif. Tapi gue ngalamin juga pengalaman yang cukup menyebalkan, yaitu pas gua coba nyari untuk tempered glass dari 15 Pro ini. Entah kenapa kebanyakan seller di marketplace tempered glass yang mereka jual itu pasti ada item-itemnya di bagian sampingnya. Otomatis bezel dari 15 Pro yang harusnya tipis jadi kelihatan lebih tebal. Solusi gua buat masalah ini mau nggak mau ya gua harus beli tipe yang hydrogel kayak begini. Tapi untuk kedepannya gua masih agak ragu juga apakah bisa tahan pakai tempered glass atau enggak. Untuk baterainya ini kok gua ngerasain makin lama makin berasa boros ya. Awalnya pakai HP ini baterainya tuh berasa awet banget, bisa banget dipakai selama 1 hari, sesekali juga kadang bisa sampai 1 harian lebih. Tapi setelah 2 minggu kemudian baru mulai kerasa borosnya pak. Jadinya sekarang gue itu dalam 1 hari bisa ngecas 1-2 kali. Buat ngakalin masalah ini gue mau nggak mau harus beli powerbank karena kadang kerjaan gue itu nggak memungkinkan kalau kudu ngecas kecolokan. Di sini gue nemuin wireless powerbank yang mereknya Rapatech. Gue pilih yang kapasitasnya 5000 mAh karena gue suka sama bentuknya yang kecil, slim, dan di bagian bawahnya dia nggak offset dan masih tetap nyaman pas digenggam walaupun pas lagi dipakai. Kalau untuk fitur Apple Intelligence-nya selama 3 bulan ini jujur aja gue jarang banget pakai, bahkan hampir nggak pernah. Yang sesekali gue pakai cuman fitur Genmoji aja, jadi dia bisa create emoji sesuai sama deskripsi yang kita ketik. Hasilnya menurut gue cukup unik, tapi untuk di beberapa perintah yang cukup kompleks kadang AI-nya itu nggak bisa ngeproses apa yang kita inginkan. Dan hasilnya sebenarnya ini tuh lebih kayak emoji yang jadi stiker gitu pak, jadi nggak pure bener-bener emoji. Makanya sekarang gue jadi jarang banget pakai. Untuk image playground juga gue nggak pakai lagi karena gue bingung gitu hasil AI-nya mau dipakai untuk apaan. Yang menurut gue punya potensi yang bakalan gue pakai paling di fitur writing tools-nya. Jadi dia bisa ngoreksi ejaan biar lebih profesional, ngerangkum teks jadi beberapa poin atau nulis ulang teks yang baru aja ditulis. Tapi sayangnya dia tuh belum support bahasa Indonesianya pak, jadi kayak nggak kepake gitu untuk fiturnya. Terus ada lagi fitur transcription, jadi dia bisa ngasih kesimpulan atau bisa ngerubah dari suara menjadi sebuah teks. Fitur ini sebenarnya cukup berguna kalau aja ada opsi untuk bahasa Indonesianya. Untuk kameranya dia pakai 3 setup kamera belakang dan 1 kamera depan, ada lensa wide, ultra wide, dan lensa telephoto. Pas masuk di mode foto, kalau kita klik 1 kalinya kita bisa ngerubah mode lensanya dari 24, 28 sampai 35 mm. Walaupun hasilnya menurut gua masih kayak gimmick aja gitu karena dia cuman digital zoom aja. Jadi aslinya dia cuman lensa 28 yang cuman di zoom doang pak. Tapi ada fitur yang gue suka, itu namanya fitur portrait in photo mode. Jadi kita bisa ngerubah foto kita yang tadinya foto biasa itu bisa kita ubah ke foto portrait atau mode bokeh. Tapi ini berlaku kalau kita lagi mau foto dan ada tanda F-nya pak. Dan biasanya ini aktif kalau kita foto orang atau hewan kayak anjing atau kucing. Dan dia juga punya fitur clean up. Jadi di sini kita bisa hapus objek yang nggak kita suka, tinggal di brush aja kayak gini dan otomatis AI-nya akan ngapus objeknya. Kalau fotonya cukup simple, nggak banyak elemen yang kompleks, AI-nya bisa ngapus objeknya dengan cukup mudah. Tapi kalau fotonya cukup kompleks, AI-nya itu bakal kelabakan pak buat ngegantiin objek yang udah kita hapus. Untuk hasil foto dari 15 Pro overall gue suka sama hasilnya. Di kondisi terang dengan cahaya yang cukup, detail fotonya tajam, dynamic range-nya luas, dan tone warna yang kelihatan natural. Untuk foto malamnya hasilnya juga masih oke banget, detailnya bagus dan cukup tajam. Cuma sayang pas foto malam itu flare-nya masih cukup berasa pak. Kalau untuk hasil videonya dia kurang lebih seperti ini. 30 fps hasilnya kayak gini. Ini gue startnya dari ultra wide. Kalau gue coba ubah ke 1 kali kayak gini, wah smooth banget sih. Kedua kali dan ini ke 3 kali. Kalau gue coba zoom ke paling maksimalnya dia mentok di 9 kali. Hasilnya seperti ini. Ini kalau gue coba ubah ke 0,5 lagi, wah gila,
perpindahannya mantap lur. Lagi mau take off Cathay Pacific. Nah kalau ini untuk yang HD nya hasilnya seperti ini. Ini gue startnya dari 3 kali, 2 kali, 1 kali, dan ultra wide. Hasilnya seperti ini, cerah banget, jadi hasilnya bagus. Kita coba zoom lagi ke 1 kali, 2 kali, 3 kali. Wah, detailnya masih cakep, walaupun HD juga masih cakep. Ini gue coba zoom ke 9 kali maksimal. Gue balik lagi ke 0,5. Wah, mantap lur. Oke. Dan kalau ini contoh perekaman dari kamera depan 4K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Gue coba bawa jalan, ini stabil banget. Cerah juga, bagus juga warnanya. Mantap banget. Mataharinya ada di sebelah sini. Kayak gini. Muka gue juga masih cukup kelihatan. Nice. Hasilnya stabil, gue suka, bagus. Dan yang ini untuk HD nya 30 fps. Ini kalau gue coba belakangin matahari, hasilnya masih tetap kelihatan. Muka gue jelas banget, lebih jelas yang ini daripada yang 4K nya. Gue coba bawa jalan sedikit. Nah ini hasilnya juga stabil ya. Kalau gue lihat dari previewnya, mantap banget sih. Flagship emang nggak pernah gagal kalau bikin kamera, apalagi iPhone. The best banget. Smoothnya masih tetap yang terbaik sih menurut gue. iPhone 15 Pro ini juga support video format lock 10-bit 422. Jadi buat kalian yang suka produksi video ala-ala profesional, fitur ini tuh bakal sangat amat berguna pak. Sayangnya karena gua nggak terlalu suka sama color grading dan gue juga belum nemuin lat yang pas buat ProRes lock ini, jadinya gue jarang banget pakai fitur yang satu ini. Dan bakal ada kendala juga kalau misalnya 15 Pro kalian itu pakai versi storage yang 128GB. Jadi kalau kalian mau ngerekam pakai format lock, dia bakal butuh yang namanya SSD eksternal. Kalau nggak ada SSD eksternalnya, kalian nggak bisa ngerekam pakai format locknya. Oke, kesimpulan selama 3 bulan gue pakai iPhone 15 Pro. Selama 3 bulan ini jujur aja gue sangat puas dari mulai performanya, kameranya, desainnya, kualitas layar cakep, dan audio yang premium banget. Intinya puas banget lah dan sesuai sama harga yang udah gue kelarin untuk handphone yang satu ini. Tapi tetap aja ini bukan yang terbaik untuk di kelasnya. Kalau kalian lagi prefer atau lagi ngincer 15 series, saran gue beli yang 15 base model aja daripada yang 15 Pro, karena buat kebanyakan orang spesifikasi 15 base model itu udah lebih dari cukup. Terus untuk harganya juga udah terjangkau banget di angka 10-11 jutaan, bahkan untuk harga bekasnya itu di angka 9 jutaan. Jadi 15 base model itu udah paling bener atau paling worth it daripada iPhone 15 Pro, 16 series ataupun yang baru keluar iPhone 16i. Oke, mungkin segitu aja video yang bisa gue bahas dari iPhone 15 Pro gua. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak, gue Tony cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.